nanti pulangnya ikut sama aku ya, digituin kan. Terus kamu bilang? Terus aku bilang, ikut kemana om? Aku bilang kayak gitu kan. Enggak, nanti ikut ke hotel kayak gitu kan. Kan aku belum ngerti ya, masih polos banget. Apa-apa. Zaman dulu itu umur 15 Dan kamu tolak di umur 15 tahun. Yang nolak bukan aku, temen aku. Oh, kamu mau? Kamu suka pisang nggak? Aku suka, tapi aku nggak suka pisang ini. Pisang apa? Pisangnya mana? Jangan Dititip. ditelantarkan. Ya semacam itulah gitu. Sudah pernah ketemu dengan orang tua kamu? Sudah, sekarang udah sih masih berhubungan udah baik. deket lagi? Enggak, biasa aja. Oh biasa aja, karena mungkin kamu udah diasuhnya sama orang tua. Orang tua angkat gitu. Tapi kalau sayang sudah pastilah, karena kamu dilahirkan dari mereka. Ya. Tanpa sepengetahuan kamu, saya sudah mendatangkan orang tua kamu. Kos-kosan podcast di kos-kosan. Kos-kosan podcast di kos-kosan. Ada ngobrol-ngobrolnya, ada lucu-lucunya, ada sedih-sedihnya, yang penting bahagia. Lagi pusing gue ngurusin kalian anak muda nggak tahu diri. Masa tawuran mulu? Kemarin tawuran sama SD Al Hikmah, gimana sih bisa tawuran sama SD Al Hikmah sih? Lagian masalah MBG doang jadi masalah. MBG itu harus kita kawal. Boleh kritik, tapi kritik caranya, bukan kebijakannya. Caranya begitu. Pusing saya tuh udah lama ya, hampir 5 tahun nggak. Bukan hehe aja, apaan tuh, nanya dong. Ini pengen dugem, gue tuh udah lama nggak dugem. Kemarin terakhir dugem ketangkep ya. Kebetulan kan ada penghuninya di sini yang dia itu tukang cuci piring. Ayu namanya Ayu. Dia kan DJ, manggilnya jangan Ayu, nggak gitu. Please welcome DJ Ayu. Ayo. Assalamualaikum. Yo. Ya. Lagi Tunggu, apa? bentar. Nggak usah bentar, aku masuk aja ya. Sabar dong. Kenapa sih? Ini masih jam segini Aku nih. lagi rungsing nih, lagi nggak mood gitu. Aku pengen denger gini. Aduh, itu enak banget tau. Itu apa ngomong-ngomong? Kok aku susah memahami itu ya? Itu tuh kayak kamu. Kamu tuh lama ditunggu, pas mulai bikin jantung berdebar ya. Ayo. Nggak mau ngajakin ngapain sih masih jam segini? Ya kan emang jadwal kamu biasa jam ini jam 6 maghrib ya. Ya nggak apa-apa lah, siap-siap di sana ya. Ajakin lah, minta free pass gitu. Ya nanti lah, kita ngobrol-ngobrol di sini dulu aja. Di dalam aja gimana? Takut. Maghrib ini justru kalau maghrib takutnya ada warga, ntar kita dikawinin. Nanti kita digerebek loh, ini kos-kosan soalnya. Gak apa-apa, bilang aja saudaranya. Saudara dari mana? Aku gak punya saudara. Dari papa kamu yang ngajarin DJ gitu. Jangan deh, soalnya aku takut sama kamu, kakakmu serem. Ya udah deh, bukan muka aku doang, karir aku juga serem. Coba duduk di sini deh. Aduh. Kan kita tuh baru kenal berapa lama ya? Kamu itu baru kenal atau sok kenal sih? So kenal sih. Enggak, tapi kan kamu yang pas nyari kosan nyari aku dulu. Iya tolong. sih, iya, Aku ini bener-bener. ketua Karang Taruna yang memang menguasai wilayah sini. Jadi kosan ini nggak bisa buka kalau nggak atas izin aku. Oh gitu. Oh. Kalau kamu nge-DJ dari kapan sih, yuk? Aku nge-DJ itu dari 2018. 2018, sebelumnya apa? Sebelumnya aku nggak ngapa-ngapain, kan aku masih sekolah. SMA, apa kuliah? SMP. SMP langsung DJ? Iya. Wah, keren Tapi banget. SMP aku nggak lulus. Cewek cantik ini mah nggak perlu lulus ya. Perlunya biaya SMP nggak hidup. lulus. Iya sih. Emang dari dulu kamu tuh pengen kepikiran langsung, aku pengen jadi DJ, gitu. Enggak sih, jadi ceritanya itu
Dulu aku tuh punya temen aku tuh berpacaran sama DJ. Oke. Nah, sering main bareng tuh waktu masih sekolah. Nah, temen aku ini emang sukanya sama om-om kali ya, Say. Kan teman kamu juga SMP kan? Temen aku enggak, temen Oh, aku kamu kayak udah lebih SMA tua ya, gitu ya? loh, SMA kelas 3. Jadi aku Kamu terlalu bergaulnya jujur ya. enggak. Oke. Jadi Rekan lah ya. rekan aku. Tapi emang bener kayak udah tua gitu pacarnya, kayak om-om gitu. Oke, berarti fix om-om itu ya. Oke. Tapi DJ sih. Oh, om-omnya ini DJ. DJ Oke. gitu. Jadi waktu itu kenalan clubbing bareng. Pertama clubbing diajak sama dia. Umur berapa pertama kali clubbing? 15 tahun kayaknya deh. Masya. Sampai aku ini dosa gak sih kalau aku spill? Nggak apa-apa, gampang. Nanti ditit aja lah ya. Nggak apa-apa, ya. Sampai aku tuh bikin Supaya bisa masuk supaya lah. bisa masuk ke klub itu karena kan muka aku bocil banget kan waktu masa itu. Ya 15 tahun mah iya. Iya, muka aku bocil banget. Nah, di situ tuh nggak dibolehin masuk kalau belum Iya, umur 21. betul. Belum boleh masuk. Jadi aku dicegat. Pertama kan aku nggak ngerti dicegat, nggak boleh masuk kan. Terus akhirnya temen aku, udah gue bikin aja lu biar boleh masuk katanya gitu. Oh ya udah boleh. Se-effort itu untuk bisa masuk. Iya, karena aku saking penasarannya sama si klub ini. oke. Karena namanya aku dari kampung kan, maksudnya belum pernah denger clubbing tuh kayak gimana sih. Terus ini Kayak pertama kali? Pertama kali. Oke, Pertama terus? kali di Kemang. Oke. Aku spill aja tempatnya kali Ya, ya. nanti ditit. Di Drong Kemang lah. Oh, oke. Tahu. Ya, itu di situ. Nah, di situ tuh udah dong aku bikin, tapi awalnya itu nggak boleh masuk, bener-bener nggak boleh masuk, aku disuruh pulang. Karena kan ada KTP yang 21. Kan aku belum punya, aku masih 15 tahun waktu Oh, belum itu. dibikin. Oke. Belum dibikin. Jadi bikin dulu tuh seminggu seminggu udah ini kan Udah jadi. udah dapet nih. Oke. Siap nih, ready, datang lagi. Tapi ada drama lagi loh. Ini yang kemarin gitu loh sama satpamnya. Terus batal lagi di situ, nggak bisa. Terus akhirnya aku sampai si temen aku ini saking effortnya kan pengen ngajak aku ke situ sampai nyewa make up buat aku supaya Terlihat beda. bikin ini lebih tua katanya. Oke. Mukanya lebih tua karena muka aku tuh masih anak kecil kan. Iya. Bikin ini lebih tua, lebih medok gitu kan. Terus akhirnya dibikin masuk, lolos lah. Si security-nya lupa. Nggak nge. Kebetulan beda shift kayak gitu. Aku masuk lebih awal. Nah, terus masuk, oh begini ya rasanya clubbing. Oh begini ya. Ternyata aku ketagihan, Kak. Iya, ketagihan. Bener-bener. Ini terlalu jujur. Iya, aku tuh bener-bener kayak ketagihan. Ih, enak juga ya. Apalagi aku dikasih minuman sama temen aku. Wah, di situ aku pertama kali minum. Apa minumannya waktu itu? Waktu itu Long Island. Wah. Iya, waktu itu aku inget banget Long Island disuruh minum. Udah dong, di situ tuh kayak aku kayak orang kampung, Kak. Maksudnya kayak Nora lah, bener-bener Nora banget. Kamu mabok terus ngacak-ngacak. Enggak, jadi semua table tuh aku samperin. Ngapain? Saking aku sama teman aku, lo sih gila sih semalam. Kenapa emangnya? Iya lo gila, semua table lu samperin. Jadi aku semua table aku samperin, aku ajakin joget. Kayak gitu. Itu hari apa sih? Kayaknya aku ada di situ deh. Nggak ada. Aku ajakin joget. Udah gitu. Si teman aku ini kan akhirnya aku sering ke situ tanpa si temenku. Tanpa si temenku. Nah, Mulai ketagihan nggak mau ada teman sendiri. Iya, sendiri. Karena nggak mau dilarang. Iya, karena masih dijagain kan sama teman aku. Nah, udah gitu aku ketahuan lah sama si pacarnya teman aku ini. Oke, Ketahuan. sering ke situ. Jadi kan kebetulan dia DJ situ juga gitu loh. Nah, terus akhirnya lu daripada kayak gini nggak dapet duit, lu buang duit doang, mendingan lu cari duit di sini. Dia bilang kayak gitu kan. Ah, cari duitnya gimana? Lu jadi DJ aja. Nah, dari situ tuh aku diajarin sama dia awalnya. Oh, untung temen lu baik ya. Iya, Kalau aku diajarin. jadi temen kamu, ketika kamu punya bakat keliling meja terus nari-nari, Iya, bukan DJ ya aku tawarin. Itu tuh Waiters. itu memalukan
sekali Kak, tapi Pengalaman lah itu. cuman aku bilang sama temen aku, enggak kok aku di sini nggak keluar duit, kan aku gratis masuk sini, karena kan emang ladiesnya gratis kan. Betul, ladies ya gratis. Minum pun gratis di tiap Gratis, meja. iya. Kan? Nah itu beneran Kak, aku nggak bohong. Iya itu semua setiap aku ke meja-meja itu tuh si orang-orang itu pada minum. Oh ya udah gratis, aku minumin semua. Kayak Kak, karena baru pertama kali kan Kak kayak gitu, jadi kayak norak gitu loh akunya. Tapi ini ya, kamu tuh nggak takut ya? Kalau dengan minuman kadang kan buat kita nggak sadar, terus akhirnya maaf ya, ada yang niat jahat gitu sama kamu. Kebetulan waktu itu nggak ada. Hebat. Nggak ada. Jadi yang aku kelilingin tuh kayak cewek-cewek sama bancinya gitu loh Kak. Iya. Oh iya, jadi aman. Iya. Nah ada juga yang mungkin sama gadunnya gitu. Oh iya pernah aku kayak diginiin. Nanti pulangnya ikut sama aku ya, digituin kan. Terus kamu bilang? Terus aku bilang ikut kemana Om? Aku bilang kayak gitu kan. Enggak, nanti ikut ke hotel kayak gitu kan. Kan aku belum ngerti ya, masih polos banget. Nah, tapi di situ ada posisinya ada temen aku. Emang ke hotel ngapain sih? Aku bilang kayak gitu kan. Terus kata temen aku, lu mau lo digituin katanya gitu kan. Digituin apaan? Lu mau dipakai, lu mau katanya. Dia bilang kayak gitu. Tapi dia cerita jujur ya, Say. Iya, nggak apa-apa. Zaman dulu itu umur 15 Dan tahun. kamu tolak di umur 15 tahun. Yang nolak bukan aku, temen aku. Oh, kamu mau? Makanya kamu datang nggak sama temen kamu lagi kan? Enggak, bukan gitu. Ya, hebat, Maksudnya temennya aku bagus. belum ngerti Kak. Maksudnya waktu itu tuh bener-bener aku yang dari kampung ke Yang polos Jakarta. aja ya. Jadi belum ngerti yang namanya amit-amit ya jual diri kayak gitu, belum ngerti. Nggak ngerti lah, gitu masih terlalu polos gitu loh. Jadi akhirnya si om-om ini ngobrol sama temen aku. Akhirnya kamu Jadi ngerti di temenan. usia berapa? Sampai sekarang jadi temenan. Enggak, di usia berapa kamu ngerti? Waktu itu ya, waktu itu usia 17 tahun udah ngerti sih. Ke hotel. Enggak, aku pacaran. Tapi hebat, maksudnya tuh kamu dan teman kamu punya temannya juga hebat jagain kamu. Terus prosesnya malah sekarang dia punya karir di DJ. Berarti DJ udah berapa lama? Pokoknya dari 2018. 2018. Yang pertama ngajarin itu pacarnya teman kamu. Iya, pacarnya teman aku. Apa dulu genre DJ kamu? Breakbeat. Lagi internet. Berarti sampai sekarang ya? Sekarang aku all genre. BKB, progresif, semuanya. Semuanya bisa. Di in-house, di klub tertentu atau keliling? Aku keliling. Event berarti ya, by event. Gitu. Kan kamu udah tahu ya dunia itu, terus kamu akhirnya langsung terjunnya ke DJ-nya, karena memang tertarik dari awal. Karena uangnya juga banyak Kak di DJ tuh. Bukan nih katanya DJ di Indonesia nggak banyak uangnya? Lumayan kalau. Oh, itu yang laki-laki ya? Kalau sekarang lumayan ya, kalau untuk ukuran aku sekarang lumayan karena mungkin kalau dulu aku sempat gak dibayar. Karena? Awal-awalnya karena ngetes nama dulu. Kalau DJ kan kalau belum ada Ngetes nama, playlistnya, feel-nya juga. kayak Ya. gitu. Kalau awal-awal kan banyak kan pasti ada kok di luar sana yang pernah ngalamin Kayaknya semua gitu deh. Maksudnya untuk bisa dinilai sama si klubnya itu harus lu nunjukin dulu, Iya. baru kontrak panjang Iya, tuh, kayak gitu. Kayak gitu. Gokil lah. Iya, kayak gitu. Terus ini apa? Banyak ya ini pertanyaan hampir semua nih. DJ cewek itu cuma modal gini doang nih. Ya. DJ flash disk lah ya. Ya, DJ flash disk. Gimana kamu nyikapin itu? Menurut aku hampir rata-rata DJ itu pakai flash disk ya. Pakai flash Ya flash disk pasti. pakai flash disk. Kan untuk nyimpen data musiknya di situ. Tapi yang dimaksud di netizen tuh salah gitu loh. Sebenarnya tuh kita gunain flash disk tuh bukan buat ngeplay lagunya doang. Itu tuh si flash disk ini tuh buat nyeimbangin dari lagu satu ke lagu kedua. Nge-mix lagu satu kedua, ya. Gitu loh. Jadi mau nggak mau kan, Aka kalau misalkan ke klub kayak gitu kan, kalau DJ tuh
ada yang pakai laptop, ada yang pakai flash disk. Nah, tapi rata-rata semua pasti pakai flash disk, antara pakai laptop atau enggak pakai flash disk. Betul. Nah, itu tuh bukan buat ngeplay aja, kita joget-joget kayak itu bukan. Jadi, aku mau lurusin kalau DJ itu pakai flash disk itu buat nge-mix dari lagu ke satu ke lagu kedua supaya tidak berantakan. Dan kalau yang muter-muter itu muter-muter beneran atau cuman kayak Bener, sebenarnya bener. nggak diputer gitu cuman Bener. lihat gitu doang. Nah, jadi yang putarannya itu adalah bass, echo, treble. Nah, itu harus sesuaiin. Jadi kalau misalkan misalkan lagu ini udah mau habis, kita harus sesuaiin bassnya gitu. Jadi itu bener. Bener, karena kelihatan kalau misalnya DJ yang dia nggak bisa nge-mix terus dipaksa nge-mix, itu lagunya kadang ngaco, lagi asik nih lagi asik. Ya, Misalnya lagunya Iya, tiba-tiba iya. heli kukukuk begitu. Drop itu langsung drop Iya, gitu. kayak gitu. Kamu nge-mix musik juga nggak, bikin musik sendiri dibantu? Maksudnya? Ini kan ada tuh yang ini nih mentahnya gini, kamu bikin versi kamu Iya, nih. Kamu juga bisa seperti itu? Aku bisa bikin, cuman aku ada orang sendiri. Keren. Terakhir ya. Kan ini dunia yang kadang masih dianggap sebagian orang, bahkan orang tua, ini dunia yang kayaknya negatifnya lebih banyak deh. Orang tua kamu gimana? Orang tua aku sih bele-belein aja sih, karena orang tua aku kurang dekat sama orang tua. Gitu, jadi boleh-bolehin aja karena aku sama orang tua aku nggak gitu deket, jadi kayak ya udah kayak terserah lu gitu ya? Terserah lu lah gitu. Padahal tapi lu ngomong sama orang tua? Enggak, aku nggak Itu bukan ngomong terserah lu berarti. karena orang tua aku nggak bisa larang aku. Oh iya, apalagi kamu udah bisa ngasilin duit sendiri ya. Bukan itu. Tapi nggak lupa sama orang tuanya dong. Enggak. Boleh. Ya, baru ngomongin orang tuanya datang. Waktunya makan. Waktunya makan. Satu-satu ya. Ya, satu-satu. Waktunya makan. Ya. Happy banget ya. Happy banget. Kan udah di luar, belum pergi kerja. Belum. Oh iya. Masih jam segini ini diajakin ngobrol nih. Ngapain ini berdua begini? Enggak. Kalian kalau di satu ruangan berdua itu ketiganya setan. Bapak dong, Bapak begitu. Kamu suka pisang nggak? Aku suka, tapi aku nggak suka pisang ini. Pisang apa? Pisang yang mana? Jangan mancing Ada kuda. deh, pisang yang itu. Udah dari sini deh. Oke. Kita ngobrol-ngobrol aja, Pak. Oh, ngobrol. Baru ngobrol. bener Kan baru jam nih. 7. Si Yasi belum keluar. Belum keluar. Emang ada ya? Coba tahu. Ntar dulu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Pak? Pak, kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Lihat aja sama kamu. Astagfirullahaladzim, Pak. Nggak ada apa-apa. Bapak ngagetin Amin ya. saya. Ayo, gimana? Iya. Betah di kos-kosan saya? Aduh, enak banget. Cuman ini nih Pak, gangguin saya. Udah Kamu jangan ganggu gedor. dong. Nggak ganggu, Pak. Kan saya tuh pengen refreshing. Maksudnya ke clubbing lah gitu. Ya ngapain juga, kembali. Dibuka dulu. Oh iya. Dibuka dulu. Makan aja. Iya. Kamu bukannya ada usaha, ya? Iya, aku ada usaha di bidang kuliner. Iya, maksudnya hari ini lagi nggak ada ini. Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Kuliner apa sih? Sambal-sambalan, terus juga aku ada mau buka coffee shop juga. Wow. Iya, lagi di umur banyak. segini udah jadi pengusaha kan keren. Keren banget. Iya. Kulinerannya apa? Makanan apa? Enggak, tadi sambal-sambelan ya? Sambal-sambalan. Ini sambal yang kemasan gitu berarti? Bukan, jadi kayak ada 12 varian sambal gitu, sama aneka goreng-gorengan, ikan goreng, ayam goreng, kayak Sunda gitu loh. Oh, makanan Sunda. Kalau Mak Denny kan yang kemarin Tempong-tempongan tutup itu gitu kan loh. jual makanan basi ya kan? Iya, Pak. Kirain laku, nggak laku ternyata makanan basi. Kamu itu kan sebelumnya Pak, bisa disimpan dulu, nggak bisa? Ganggu banget. Cerutu. ya. Kamu kan dulu juga pernah jualan juga ya kan? Jualan apa tuh Kang Sule? Kan DJ kan? DJ. Dagang jagong. Nah, dari DJ bisa ke kuliner gimana? Jadi aku emang pengen banget sih sebenarnya tuh usaha Kang. Cuman sebelum Dari dulu. dari dulu.
Oke. Ini dulu. Aku sempat usaha parfum gagal, usaha fashion gagal, terus usaha apa namanya ini skincare gagal. Jadi 3 usaha itu aku udah iniin, udah ada fisiknya, udah ada barangnya. Cuman ya gagal gitu. Cuman kayak Gagal tuh maksudnya bangkrut atau gagal tidak masih ada sekarang usahanya? gagalnya tuh tidak ada peminatnya gitu loh. Oke. Jadi nggak dilanjut ya? Nggak lanjut lah gitu loh. Gitu. Jadi aku pengen banget bangun usaha nih, usaha yang bener-bener jalan lah. Nah, kuliner ini kebetulan hokinya aku di situ. Iya, Pak. Bentar ya. Kamu bisa diam nggak ya? Hah? Dari tadi kerasak kerusuk kamu tuh. Orang lagi ngobrol, cemburu lu. Awas lu, ntar gua ganti lu, gua pindahin lu, gua simpen burung hantu di sini. Jangan dong, kalau burung hantu jangan dong. Biar diem mah kelihatan. Yang lu lain burung nggak hantu. diem. Iya, nah tapi sekarang usahanya lagi jalan ya. Puji Tuhan lagi jalan. Tapi kamu yakin dengan usaha kuliner itu? Yakin, aku yakin banget karena menurut aku usaha kuliner ini sejauh ini jalan, Kang Sule. Terus kalau kuliner itu semua masyarakat kan membutuhkan makan ya. Ya. Kebetulan makanan aku ini makanan kesehariannya peminat-peminat masyarakat. Oh ya, menengah ke bawah atau memang global semua? Menengah ke bawah sih. Oh, menengah ke bawah. Apa yang ngebedain, kan banyak ya makanan kayak gitu tuh yang sambal-sambelan gitu di daerah aku Depok Kelapa tuh banyak banget. Yang bedain tempat kamu apa? Kita ada tempong sama 12 varian sambal. Ya. Tempong. Tempong itu apa? Tempe? Bukan. Tempong itu sambal dari Banyuwangi ya. Sambal khas Banyuwangi. Iya. Baru denger ya? Kan baru denger tempong. Iya. Jadi sebetulnya sambal itu dari zaman kolonial dan juga dari zaman sebelum ya Masehi itu sambal tuh udah ada. Oh iya? Nah, zaman sambal Nusantara itu dulunya tuh belum ada cili. Cili itu cengek. Iya, belum. Ya, belum ada. Dulu tuh pakai jahe. Gimana pedesnya sambal pakai Lah jahe? justru itu. Nah, setelah pergeseran ke sini ya kurang lebih abad 7 itu. Saya mulai merasakan ada yang aneh dari cerita ini. Abad 7. Dari Amerika lah membawa Chili. cili itu. Jadi cabai rawit itu dari Amerika. Amerika. Oh, saya baru tahu cabai. Apa dulu warna yang bentuknya kayak gimana yang dari Amerika? Iya sama-sama dengan cengek yang lain. Tidak ada spesialnya sebenarnya. Iya. Iya, itu juga kalau benar ya, kalau salah ya maafin. Nah, kamu kuliner join apa? Sendiri. Oh, sendiri. Buka cabang? Udah cabang mau ketiga ini. Wow. Keren. Berarti sistemnya bisa franchise, beli ininya kamu bisa? Kebetulan kita udah, kalau aku udah menyiapkan. Jangan ditepuk, itu bersuara. Oh iya. Si John suka marah. Nah, kalau misalkan nih ada pemain di sini yang duk-duk nepuk gitu, John tuh di monitor. Astagfirullah. Yang dimonitor astagfirullah. Oke, sorry. Iya, jadi ini udah ada tim buat franchise-nya gitu. Oke. Gitu, Nah, kalau misalkan orang-orang nih yang nonton di sini, pengen nyobain sambalnya Ayu Dia, itu harus di mana? Nah, sambal aku itu ada di Kelapa Gading, Rawangmangun yang mau rilis ini, sama di Cempaka Putih. Cempaka Putih. Bisa online juga? Bisa. Nah, tuh bisa online. Oke. Nah, aku ini agak sedikit bukan gagal fokus ya. Kamu kayaknya ada yang berbeda dari muka kamu. Apa tuh? Hidung, dagu, terus tirus. Betul ya. Kamu operasi plastik apa? Enggak, Kang Sule. Jadi Kang Sule kemarin lihat aku gendut kan? Iya kan? Tapi aku nggak bilang gendut loh. Kamu yang bilang gendut. Aku bilang, loh, Ayu Dia kok gemoy ya? Beda kalau om-om yang ngomong ya, gemoynya ya. Aku turun hampir 10 kilo, Kang. Wow, kok bisa? Iya. Berarti hidung bisa jadi mancung tuh gara-gara turun? Enggak, kalau hidung aku dinoplasi lagi. Renov? Kayak rumah ya direnov. Pakai apa? Sulam ini? Kuli bangunannya dari Enggak, mana? Kuli bangunannya? dari telinga. Masuk kuli bangunan. Dari telinga. Oh, dari kulit telinga. Tulang telinga. Tulang telinga. Rina buat Nose juga ininya. kan gitu kan? Oh ya? Iya, Karina kayak gitu. Oh, dari tulang telinga. Iya.
Ada yang di bibir Sulam waktu itu operasi bibir. Operasi bibir itu kehabisan kulit. Terus pakai kulit kelamin laki-laki. Terus kalau ngeliat cewek gimana? Gini. Pantesan kemarin ya saya lihat ada yang ngobrol sama Rina Nose. Hidungnya yang ke mulut. Karena pakai tulang hidung kan. Pakai tulang hidung. Tapi ada teman gua waktu itu operasi ya Yudia. Operasi dia gagal. Operasi plastik. Karena dia ngambilnya di plastik laminating. Jadinya tipis. Jadinya tipis. Iya. Dan kalau ada KTP ngedeketin. Ini namanya tuh apa? Rinoplasti. Iya, rinoplasti. Rinoplasti. Di Iya. Korea? Enggak, di Vietnam. Oh di Vietnam. Vietnam murah loh itu. Kebetulan aku endorse sih. Wow. Wah, enak banget. Vietnam tuh murah-murah loh. Oh iya? Iya, di Vietnam itu kalau misalkan kita nginep 10 hari, itu harganya 13 juta. 13 juta itu mata uangnya Vietnam. Namanya tuh Viet Dong ya? Dong. Viet Dong. Tapi di Pinternya sana banyak. hotel cuma 200.000. Loh iya makanya. Gitu. Jadi kalau dirupiahin dari 13 juta itu cuma 6 juta. 6 juta kali 10 hari. Berarti berapa ratus ribu? Cuma 400.000. 400.000 murah. Itu ya? hotelnya udah mewah banget loh. Mewah loh itu ya. Murah loh. Oh berarti renov juga murah sebenarnya kalau kamu nggak di endorse ya? Kalau renov itu, rinoplasti itu Rinoplasti. mahal kalau di sana termasuknya. Oh berarti yang mahal-mahal yang renov muka kali ya. Iya, renov rumah kayaknya lebih murah mungkin ya. Bisa jadi. Di sana baju-baju juga mahal. Oh baju-baju mahal. Baju-baju Oh yang murah tempat berarti ya. tempat Hotel. sama makan kayak gitu murah-murah di sana. Go-Ojek di sana sebut lagi. Gak apa-apa. Ya itu itulah itu juga mahal banget di sana. Go 6 di situ tuh namanya Go 6. Vietnam. Nggak cuma Vietnam 6 belakangnya dong. Oh, enggak. Nah, ini kan banyak banget ya artis-artis yang di endorse itu. Termasuk saya juga ada yang nawarin. Apa tuh di endorse apa? Hidung. Oh iya. Seru. Kang Sule bisa loh ini kamu kayak Sanjay Dutt katanya. Penyanyi India. Ya dia Ya, biar lebih mancung lebih. Nah, terus nggak mau. Ya buat apalah kalau gua kegantengan mah ntarnya nggak lucu. Nah apa yang membuat bikin kamu tuh terima endorse itu? Ah aku ambil deh tapi gimana ya gitu. Jadi sebelumnya kan aku udah renovasi juga Kang. Oh udah pernah juga? Udah pernah. Udah berapa kali kamu direnov? 3 kali? 3 kali. Berapa kuli yang waktu itu renov? 3 rumah sakit. 3 rumah sakit? Nah ini yang terakhir? Iya, Apa ini. mau direnov lagi nanti? Enggak, karena Mungkin aku lebih udah- kenyung-cung ke depan. Udah pas, tapi menurut Kang Sule bagusan kemarin atau sekarang? Sekarang sih, sekarang Sekarang kan. lebih mancrit lagi. Iya bener. Sorry aku mau nanya, kamu ada keturunan luar gitu? Kayak mukanya sekarang udah kayak bule banget ya? Enggak, aku nggak ada keturunan luar. Aku keturunannya Luar Jawa Solo. mungkin. Solo. Iya benar. Kamu Solo? Oh ya. Nah tadi aku dengar waktu aku berjalan membawa pisang dan aku menemui mereka sehingga aku memberikan pisang itu ada kata-kata bahwa kamu itu tidak dekat dengan orang tua. Iya. Kenapa kamu nggak dekat dengan orang tua tuh dari sisi batinnya atau kalau kamu di Jakarta orang tua kamu di Jawa itu pasti udah jauh. Dari kecil aku nggak deket. Dari Kenapa? kecil aku dititipin ke orang tua angkat. Aku ada orang tua angkat Kang gitu. Dititipin? Iya. Apa alasannya menitipkan kamu? Mungkin kamu ngobrol dengan orang tua. Dulu kan mama papaku tuh suka dugem kayak gitu loh. Suka ini. Oh ada bakatnya kamu ya Bukan ternyata. bakat, bukan bakat. Ada keturunan. Iya, kayak gitu suka Oke. suka ini. Jadi mungkin terlalu sibuk dengan itu. Jadi Oke. akunya dititip. Ditelantarkan. Ya semacam itulah gitu. Sudah pernah ketemu dengan orang tua kamu? Sudah sekarang udah sih masih berhubungan udah baik. dekat lagi? Enggak, biasa aja. Oh biasa aja, karena mungkin kamu udah diasuhnya sama orang tua. Orang tua angkat gitu. Tapi kalau sayang sudah pastilah karena kamu dilahirkan dari mereka. Ya. Tanpa sepengetahuan kamu, saya sudah mendatangkan orang tua kamu. Bang, Bu. siapa? Kenapa Pak? Enggak. Oh iya dah. Kenapa nggak jadi? Mau, saya Kenapa? nempel di tembok. Ih, Kaget. Tapi sama orang tua angkat kamu dekat. deket banget lah. Berarti support ya apa yang pun yang kamu lakukan sekarang mereka support. Orang tua angkat aku support apapun yang aku lakukan. Udah seperti orang tua sendiri lah ya. Iya, karena dia super baik banget. Kebetulan orang tua angkat aku kan si sayang perempuan.
yang laki-lakinya sudah wafat kan. Ya orang tua asli juga bukan berarti tidak sayang, tapi Betul. karena kondisi. Ya, kondisi. Tapi kalau misalkan dengan perjalanan seperti itu, pasti rasa sayang itu ya sama yang ngurus. Betul. Gitu. Tapi sekarang masih berhubungan. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu itu 2 bulan yang lalu deh kayaknya. Oh udah lama. Masih ada komplit dua-duanya. Apanya? Orang tua kamu, dua-duanya udah. Yang asli. Sering berkomunikasi, dia yang telepon, call atau kamu? Aku nggak pernah calling juga sih, soalnya dia juga cuek juga. Wow. Dari usia berapa sih? Ini kita bahas 2 ini bulan. kamu nyaman apa enggak? Kalau Nyaman. Kalau 2 nggak- bulan. Oh, Nyaman dari nggak? 2 Bahas bulan. Ini kalau memang tidak Iya, nyaman, nyaman kok. kita mau bahas orang tuanya. Sama kita. Aman Kang, aman. Kebetulan tanpa sepengetahuan Kang Sule, saya bawa orang tuanya Agus. Gak nyambung dong. Tanpa semua teman gua yang dibawa orang tua Agus. Oh iya, kita doakan Iya. orang tua Agus, bapaknya Agus lagi sakit. Iya, iya. Semoga cepat sembuh. Amin. Di komen langsung ada, Agus siapa Kang? Kang kalau 2 bulan ya, kalau 2 bulan kayaknya deket sama orang tua terus dititipin gitu kayak Canggung. susah deh mencari kedekatan itunya susah kayaknya. 2 bulan itu nggak ketemu lagi sama mereka sampai SMP. Sampai SMP. Ya jangankan begitu, gua punya temen waktu itu dia dititipin di panti asuhan. Orang tuanya masih ada. Jadi dia dari TK, SD, SMP sampai SMA. SMA ketemu sama gua. Terus? Yang akhirnya dia keluar sekolah, terus gua bawalah ke Cimahi. Karena dia bingung mau pulang ke kampung juga. Gitu. Jadi dia tuh ya udah gua karena gue diurusnya di panti asuhan. Akhirnya dia udah terbiasa di luar. Oh. Jarang. Iya, Tidak ketemu kayak bertahun-tahun ya kan. Iya. Gitu. Habis itu dia kuliah, terus gua kuliahin apalah. Ya kita sama-sama lah cari duit Iya. buat mereka. Suatu saat gue pengen nemuin Nemuin dia sama orang tuanya. Gue pengen deh lu ke tempat orang tua lu. Gue pengen lihat gimana sih. Canggung kayak gitu. Oh. Padahal dia mah ya cuma dititipin di panti asuhan, tidak mampu lah ya keluar. Iya. Ya akhirnya gue kesana lah. Orang tua. Benar, pas begitu tuh kayak orang lain. Ya, Di- Pak. Cecep, Padahal ke anaknya ya. Cecep tabu sabarat gitu. Gue di pinggirnya tuh. Tabu dua. Itu sama orang tuanya loh. Ya iyalah. Karena diurusnya dari kecil sama orang lain. Jadi Iya. rasa sayang dan rasa cintanya ya sama orang yang ngurusnya. Sama halnya kamu juga ya pasti akan Iya, Canggung karena ya? bukan canggung sih, karena tipe orang tua aku tuh cuek juga gitu loh. Yang mana? Yang kandung. Oke. Yang kandung tuh cuek, jadi nanyain aku, kabar aku itu jarang banget sih, hampir nggak pernah sih. Tapi kamu ada perasaan gimana ya kok nggak seperti orang tua yang lain gitu. Ada rasa sedih juga sih Kak. Kadang kalau lihat orang ama, kadang kan ke mall, aku sering ke mall kan, lihat orang ama bapak ibunya akur kayak gitu kan, ke mall bareng kayak gitu kan. Cuman menurut aku buat apa disedihin lagi kan, aku Iya. tuh juga udah. Kamu kan udah punya orang tua angkat yang ngurus kamu dari umur 2 bulan. Iya, tapi Ya, pertanyaannya gini. Di usia berapa kamu tahu bahwa orang tua angkat kamu itu bukan orang tua kandung? Terus gimana respon? SD. SD. Siapa yang ngasih tahu? Kamu cari tahu apa? Dari teman sekolah. Jadi SD, temen SD kamu? iya, temen SD aku itu kebetulan samping-sampingan rumahnya sama aku. Oke. Di Solo yang deket sama orang tua angkat aku ini. Dia tuh dulu tuh SD aku suka dibully Kak. Di SD SMP tuh suka dibully gitu loh. Apa bulian ke kamu apa? Ya kayak mana ayahnya, ya itu bukan ayah, bukan Ya ayah. Allah. Tapi secara ngomong pakai bahasa Jawa Ya. Terus bukan ayah kamu di mana kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku bertanya-tanya, terus aku kayak ngomong ke orang tua angkat aku, sebenarnya ini benar atau enggak kayak gitu. Terus akhirnya, ya kamu itu bukan pakai ngomong Jawa kan, kamu itu bukan dari sini, tapi kita udah sayang banget lah intinya kayak gitu, udah sayang banget kok sama kamu gitu. Terus akhirnya Kamu langsung nerima atau gimana? Aduh, nggak kebayang gua sih. aku nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa apa sih Kak, cuman kayak oh gitu doang, kayak biasa aja gitu kalau aku ya. Jadi kamu malah menganggapnya, oh berarti teman-teman aku tuh bukan ngebully, membicarakan Emang fakta. bener kayak gitu, emang bener. Aku sampai nggak punya temen tahu waktu SD, Oh. nggak punya temen. Aku temennya itu sama penjaga kantin dulu.
Kamu nyangka penjaga kantin itu orang tua kamu nggak ada? Enggak, karena aku dibulinya tuh kan dulu tuh sekolahku kan jilbaban kan. Ya. Sampai ditarik-tarik jilbabnya dari Fisik belakang. bullying, Allah. Terus aku ditendang-tendang, diinjek-injek badan aku itu pernah dulu. Kenapa alasannya nginjek-injek kamu? Nggak tahu aku juga salah aku di mana. Kamu nggak ada bapak, bukan orang tua asli lu. Tiba-tiba diinjek-injek masa. Nggak ada orang tua. Nggak ada jadi orang tua. jadi dulu tuh sekolahan setiap kelas aku tuh ada gengnya gitu loh, Kang Sule. Geng ini tuh kayak bener geng nakal-nakal gitu Ya, loh. pasti ada lah kalau anak-anak yang kayak lagi gitu. mencari jati diri ya kan. Punya Iya, geng-gengan. makanya dia dendamnya itu ke alat DJ. Wow, kan narik-narik ini. Jadi ke volume. Iya, jadi gitu. Jadi dulu tuh ada ya rasa-rasa kepahitan semua orang pasti ada sih Iya. gitu, dalam hidup ya. Ya. Nah, berarti kamu termasuk anak yang ikhlas. Ya. Tidak ada sedih, ya kan? Ya udah, hal ini udah terjadi, ya udah mau gimana lagi? Iya, mau gimana Yang lagi, penting kan jalan kamu nggak ada rasa benci sama siapapun. Nggak ada. Nah, orang tua kandung kamu ketemu sama orang tua angkat kamu? Pernah? Kapan? Pernah apa belum ketemu? Oh sering dong mereka sering Oh, ketemu. sering. Jadi dulu bokapku itu tuh karena kebanyakan dulu pergaulannya dia kan juga ini kan. Oke. Jadi sempat stres juga selama 1 tahun. Stres karena? Stres rumah tangganya berantakan Oh, oke. gitu. Jadi sampai kayak jalan di jalanan kayak gitu kayak. Serius? Iya serius. Terus Gitu. kamu bagaimana cara? Itu pun aku diceritain juga sama dia, sama Oh, orang sama tua sama keponakan dari orang tua angkat aku diceritain. Itu pun diceritainnya baru-baru ini. Baru-baru ini sekarang-sekarang. Baru-baru. Terus kamu bagaimana perasaannya ketika setelah? Sedih lah, itu sedih karena jadi ngerasa kasihan gitu. Iya. Jadi Iyalah, ya, mau nggak mau yang melahirkan kamu. Kamu bisa ada di dunia ini karena mereka. iya kayak gitu. Jadi aku kalau misalkan ada rezeki ya aku kasih kayak gitu. Nah, Kamu masih ngasih sampai sekarang? Iya, aku ngasih. Masya Allah. Masya Allah. Nah, seandainya kamu diminta balik lagi sama orang tua kamu, kandung kamu, terus kamu berkumpul dengan orang tua kandung kamu, bagaimana? Seandainya ya. Kayaknya nggak mungkin juga sih Kak, karena orang tua kandung aku juga nggak pengen nyatu sama aku juga sih. Dia pengennya Nggak pengen apa dia malu sebenarnya? Nggak Sebenarnya tahu. dia ada rasa pengen cuman malu Iya, aja. mungkin. dia bilang sama aku dia pengen tinggal sendiri dan pengen nikah lagi. Ya, ibu. Papa Oh, papa. Oh, ibu udah nggak ada? masih Masa? Oh, udah dipos. Oh, udah. udah force kan? Iya. Oh. Kan aku bilang tadi Iya, ini. iya. Oh, stres tuh gara-gara itu papanya. Iya. Terus papa mau nikah lagi, haruslah nikah lagi biar ada. Loh, ya Iya benar loh. terserah mereka lah. Enggak papa kamu. Bapak kamu Ajakin kan kamu ke tempat dugem, suruh ngeliling meja-meja terus main. Jangan. Terus jadi DJ. ya maksudnya papa kamu mau menikah lagi ya bagus lah. Artinya kan Iya. kamu juga udah nggak ngurus itu. Biar ada yang ngurus juga. Tapi kadang aku kan pernah ketemu karena aku pinjam handphonenya dia tuh kadang tuh cewek-cewek ngechatin kayak gitu loh, cewek-cewek yang kayak pijit bukan plus terapis biasa kayak gitu. Iya, iya. Suka minta-mintain uang jadi Oh, aku diporoti. Oh. Bapak kamunya yang diporoti. Ya Allah. kayak gitu. Ya, apa yang akan kamu sampaikan untuk kedua orang tua kamu yang posisinya sampai sekarang ini kondisinya? Apa kira-kira yang mau kamu sampaikan? Ya kedepannya pengennya sih bareng lagi sih sebenarnya. Cuman kan itu udah nggak mungkin ya Iya, sulit kayaknya. Sulit. Jadi semoga doain aja semoga anakmu sukses. Jadi bisa inget lah. Aku pasti inget sih sama mereka walaupun Pastilah. ini. Ya. Walaupun kamu dititipin, ya itu juga kan rasa sayangnya orang tua kamu. Mungkin dia juga kayak gitu nggak pengen aku Melihat. seperti mereka. Ya. melihat seperti mereka. Jadi sebenarnya bahasanya kalau dilihat dari mata manusia itu ditelantarkan, tapi kalau dari mata Allah kamu diselamatkan. Selamat. Iya, selamatkan. Iya. bener-bener. Itu aku justru aku nilai mikirnya kayak gitu. Iya. Ya udah, aku mau nyari pisang lagi buat mereka. Terima kasih lo udah bisa ngobrol-ngobrol sini. Ngobrol-ngobrol, makasih lo, Kang Tapi ini Sumi. untuk kebutuhan ini dari kampung sini biar pendataan dipoto dulu yuk. Jadi kita foto Boleh. dulu aja. Kamu di tengah. Nanti malam jadi ke tempat dugem kamu ya. Ya. Oh iya. Oke. 1, 2, 3.
Pot-kosan podcast di kos-kosan. Pot-kosan podcast di kos-kosan. Ada ngobrol-ngobrolnya, ada lucu-lucunya, ada sedih-sedihnya. Yang penting bahagia.